Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ananda Mahendra dari kelas 11 MIPA 4, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pelajaran sejarah tentang Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda. Nah, jadi Sumpah Pemuda pertama kali dilihat itu dalam politik etis ya. Jadi ceritanya waktu itu ada seorang namanya Conrad Theodor van Deventer, seorang praktisi hukum di Hindia Belanda yang kemudian jadi politisi di Belanda. Nah, Van Deventer pada tahun 1899 membuat karangan terkenal dalam majalah De Gids. Tulisan tersebut berjudul En Eressschuld, Utang Kehormatan. Nah, tulisan yang dibuat Van Deventer ini berisi kritik kaum etis Belanda telah mempengaruhi lahirnya politik etis. Nah, politik etis ini sebenarnya dilatar belakangi oleh penderitaan yang dialami rakyat Indonesia. Lalu hal ini munculkan kritik melalui tulisan kaum etis yang disponsori oleh Peter Brossow, wartawan koran The Lokomotif atau koran pertama yang terbit di Semarang dan berdiri pada tahun 1845. Nah, jadi Van Deventer dan Peter Brossow menyatakan agar pemerintah kolonial harus lebih memperhatikan nasib pribumi di tanah jajahan dan bertanggung jawab secara moral untuk mensejahterakan masyarakat pribumi. Nah, Peter Brossow dikenal sebagai wartawan yang vokal dan kritis. Misalnya antara pada tahun 1883 sampai dengan 1884, Peter Brossow menyoroti sikap masa bodoh warga Eropa di Hindia Belanda ketika terjadi wabah kolera yang menimbulkan banyak korban. Dan mereka baru peduli setelah ada warga kulit putih yang ikut menjadi korban. Hal ini menjadi salah satu bahan kritikan yang sangat keras karena mengandung unsur rasisme. Nah, pada tahun 1887 lalu Peter Brossow melakukan perjalanan ke sepanjang Pulau Jawa. Peter Brossow sangat terkejut melihat kondisi kehidupan kaum pribumi. Oleh karena itulah Peter Brossow mengimbau agar Belanda menyadari dan memperhatikan keadaan yang sangat menyedihkan di Hindia Belanda yang terjadi akibat kebijakan pemerintahan Belanda. Nah, pada tahun 1899, Van Deventer membuat tulisan seperti dari En Eressschuld. Nah, lalu mengatakan bahwa pemerintah Hindia Belanda telah mengeksploitasi wilayah jajahannya untuk membangun sebuah negeri mereka dan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Nah, oleh karena itu memang wajar untuk Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan warga pribumi yang tinggal di wilayah jajahan mereka. Kritikan tersebut mendapat perhatian dari pemerintah Belanda, Ratu Wilhelmina, kemudian melakukan satu kebijakan baru lagi, yaitu Hindia Belanda meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal inilah yang disebut dengan politik etis. Politik kolonial pada abad ke-20 memasuki babak baru, yaitu era politik etis yang dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander W.F. Heidenberg yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1909 sampai dengan 1916. Ada 3 program politik etis, yaitu irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Nah, politik etis ini membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan arah kebijakan politik
negeri Belanda atas negeri jajahan. Nah, kemudian dengan adanya ini, semangat era etis adalah kemajuan menuju modernitas. Perluasan pendidikan gaya barat, model pendidikan modern bukan tanda resmi dari bentuk politik etis. Nah, dengan adanya kemajuan pendidikan ini, muncullah sekelompok kecil orang-orang berintelektual Bumiputra yang munculkan kesadaran bahwa rakyat Bumiputra harus bersaing dengan bangsa-bangsa lain untuk mencapai kemajuan. Golongan intelektual Bumiputra tersebut priai baru yang sebagian besar adalah guru dan jurnalis di kota-kota besar. Nah, lalu adanya priai tersebut pada abad ke-20 menuangkan gagasannya dengan melalui pers atau media cetak dengan mengenai isu-isu perubahan, isu yang terkait dengan bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Lalu dimajukan lagi ke bangkitnya nasionalisme. Pada awal abad ke-20, paham nasionalisme masuk ke Indonesia. Dengan adanya kaum muda terpelajar ini akan mulai adanya suatu revolusi. Dilanjutkan dengan gerakan Turki Muda, pergerakan nasionalisme Mesir, gerakan nasional di India, nasionalisme di Filipina. Lalu maju lagi sedikit adanya organisasi pergerakan. Nah, pertama adanya Budi Utomo. Nah, ini adalah sebuah gagasan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo mengenai perlunya memperluas dan meningkatkan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Lalu dimajukan lagi organisasi lain yaitu Indische Partis. Indische Partis didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912, dipimpin oleh 3 serangkai, Dr. F.E. Dosteker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Nah, Indische Partis menyatakan berjuang untuk melepaskan diri dari penjajahan. Nah, adapun semboyan yang terkenal yang berbunyi Indi Los van Holland, Indonesia bebas dari Belanda, dan Indi voor Hinders, Indonesia untuk orang Indonesia. Lalu ada banyak sekali organisasi seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Taman Siswa, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partai Komunis Indonesia, lalu sampai ke organisasi pemuda. Nah, organisasi pemuda yang pertama berdiri di Indonesia adalah Trikoro Darmo. Trikoro Darmo dibentuk pada tanggal 7 Mei 1915 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta. Memiliki 3 tujuan, yaitu sakti, budi, dan bakti. Lalu hal ini terus berkembang hingga pada bulan 1926 dibentuk Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPPI) yang bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Hal ini adalah pencetus adanya penyelenggaraan Kongres Pemuda II yang mengadakan 3 kali rapat. Rapat pertama dilakukan di Gedung Katolik Yonglingen, Bonn di Waterloo, Pen. Lalu rapat kedua tanggal 28 Oktober 1928 malam di Gedung Indonesisch Clubhuis Kramat 106 di Jakarta. Nah, dalam rapat ini disetujui resolusi yang dirancang oleh Muhammad Yamin, yaitu Sumpah Pemuda yang berisi 1 bangsa, 1 nusa, dan 1 bahasa Indonesia. Nah, Kongres Pemuda II berhasil menetapkan ikrar atau Sumpah Pemuda yang kemudian menjadi landasan perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka. Pada malam penutupannya, untuk pertama kali didengarkan lagu Indonesia Raya oleh PR Supratman dengan gesekan biola. Dengan 3 butir Sumpah Pemuda tersebut, setiap organisasi pemuda ke daerah selalu secara keseluruhan meleburkan diri dalam satu wadah yang telah disepakati, yaitu Indonesia Muda. Sumpah Pemuda merupakan puncak pergerakan nasional. Oleh karena itu,
Hal ini menyebabkan banyak perlawanan terhadap kolonialisme oleh para pemuda di Indonesia. Nah, jadi nilai utama dari peristiwa Sumpah Pemuda adalah nilai persatuan atas perjuangan. Perhimpunan Indonesia sudah lama diperjuangkan oleh para pemuda. Secara tidak langsung, para pemuda telah meneguhkan pentingnya jati diri Indonesia, penguatan semangat kebangsaan atau nasionalisme. Dan adanya peristiwa Sumpah Pemuda juga terkandung dalam nilai demokrasi. Telah diikrarkan bahwa muda persatuan diwujudkan, maka langkah-langkah perjuangan pun akan dilaksanakan. Nah, jadi dengan penguatan jati diri, maka itu adalah implementasi dari Sumpah Pemuda. Mengapa? Karena dengan menguatkan jati diri kita sebagai suatu bangsa, sebagai suatu negara, kebangsaan yang satu, tumpah darah yang satu, dan bahasa yang satu. Jadi dengan menguatkan jati diri kita sebagai suatu bangsa, suatu tumpah darah yang satu, suatu bahasa yang satu, sebagai seorang pemuda Indonesia, itu sudah menjadi salah satu dari implementasi Sumpah Pemuda. Jadi sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya ucapkan maaf. Terima kasih sudah menyaksikan penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.